penetapan Mas Hasto ini juga sebagai tersangka tadi sudah disampaikan oleh Febri mengenai salah satu fakta di dalam dakwaan, yaitu adalah terkait dengan obstruction of justice. Ya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat secara jernih, ya, perkara ini yang pertama disangkakan dan didakwakan kepada Mas Hasto itu adalah obstruction of justice. Ya. Tapi faktanya ini yang kita bisa perdebatkan. Yang pertama, fakta yang dianggap ada itu berasal dari penyidikan tahun 2020. Ya. Fakta yang kedua adalah hasil pemeriksaan terakhir ini, termasuk diantaranya adalah penyidikan tahun 2024. Artinya ini saya nggak kebayang bagaimana mereka mengumpulkan bukti dalam waktu sekian lama. Seolah-olah bukti itu disimpan dulu, mungkin ada apa ya? Kalau saya ingat dulu anak-anak masih menonton Doraemon, sepertinya ada kantong ajaib yang mereka gunakan untuk menyimpan bukti-bukti ini. Ya. Saya kira ini sesuatu yang kita sayangkan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang kita lihat sekuens waktu penetapan tersangkanya Mas Hasto. Ya. Pada tanggal 16 Desember diumumkan pemberhentian atau pemecatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan yang ketiga adalah Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, yang dinyatakan diberhentikan atau dipecat dari PDIP. Kemudian catatan saya yang lain, pada tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan perkara. Ya. Kemudian tanggal 20 Desember pimpinan KPK dilantik. Pada hari yang sama, tanggal 20 Desember itu juga, menurut catatan dan informasi yang kami terima, dilakukan gelar perkara. Kemudian tanggal 23, Mas Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 24 diumumkan sebagai tersangka. Apa yang saya mau sampaikan adalah urutan waktu ini tadi, ya, ini mengesankan bahwa penetapan tersangka ini adalah pesanan. Ya. Inilah makanya disebut kemarin itu oleh beberapa teman, penetapan tersangka ini adalah penetapan tersangka dalam perkara politik. Ya. Sehingga Mas Hasto dikatakan oleh teman-teman PDIP sebagai tahanan politik. Jadi saya kira, ya, mari kita cermati ini. Yang kita tidak inginkan sebenarnya adalah lembaga independen seperti KPK ini digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini, karena mulai dari pemilihan pansel untuk pimpinan KPK ini, ketika itu sudah ada pengumuman KPU tentang presiden terpilih. Ya. Dan sebelum itu sudah ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan pemilihan dan pembentukan pansel itu harus dilakukan oleh presiden terpilih. Dari kirimkan hasil dari pansel ini ke DPR. Apa yang saya mau katakan, ini adalah kemudian dia juga yang kemudian sesudah itu kan terpilih sejumlah orang yang dicalonkan hasil dari pansel ini. Kami melihat bahwa ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis, ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, ya.
Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa ya, saudara, baru saja kita dengarkan juga keterangan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Tadi sempat disebutkan beberapa poin yang menjadi keberatan dari pihak Hasto Kristianto dalam sidang dakwaan pada hari ini. Di antaranya jaksa dituding oleh kuasa hukum Hasto ini bahwa memutarbalikan fakta hukum. Dan disampaikan juga tadi kuasa hukum bilang bahwa ada tafsir yang salah kaprah di pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Dan tentu saja ini akan menjadi salah satu poin yang nanti dibawa pada sidang eksepsi tanggal 21 Maret 2025. Dan saudara, kita langsung saja bergabung bersama jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dan juru kamera Andi Medarwan yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat pagi, Putu. Bagaimana situasi di PN Tipikor saat ini setelah Hasto meninggalkan PN Tipikor, dan tadi mungkin bisa direview sedikit jalannya sidang dakwaan dari Hasto Kristianto. Oke, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Tadi baru saja persidangan ini berjalan cukup cepat karena agendanya memang hanya membacakan dakwaan saja dari jaksa penuntut umum terkait dengan dua perkara yang diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto. Pertama terkait dengan perintangan penyidikan dari Harun Masiku pada proses penangkapannya, di mana proses perintangan penyidikan diyakini oleh jaksa penuntut umum ini terjadi dari periode 2019 sampai dengan 2024. Beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh jaksa di dalam dakwaan adalah tadi soal misalnya upaya untuk menghilangkan barang bukti seperti memerintahkan Nur Hasan untuk kemudian menyampaikan kepada Harun Masiku agar telepon selulernya ini direndam di dalam air. Begitupun yang baru terjadi ini pada tahun 2024 di mana jaksa meyakini bahwa ada perintah dari Hasto Kristianto kepada stafnya Kusnadi untuk juga melakukan hal yang sama, yaitu merendam telepon seluler. Tentu saja ini yang kemudian harus dibuktikan oleh jaksa dengan menghadirkan saksi, ahli, ataupun juga bukti-bukti di dalam ruang persidangan. Tidak hanya berkaitan dengan obstruction of justice, tadi jaksa juga memberikan dakwaan terkait dengan dugaan suap. Dan kalau kita lihat, meskipun proses persidangan ini sudah selesai dilaksanakan, Bremana dan juga saudara, tapi dukungan dari beberapa simpatisan, kader partai ini masih ada di pengadilan pusat, di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anda bisa melihat lewat juru kamera Kompas TV, Anggi Mendarwan, ini merupakan beberapa pendukung dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang bukan hanya ada di area luar saja, tapi juga tadi sempat masuk ke dalam ruang sidang dan memberikan ucapan semangat begitu ya kepada Hasto Kristianto. Tidak hanya itu, Bremana dan juga saudara, di tataran partai pun ini juga ada beberapa petinggi partai di tingkat DPP yang tadi saya lihat juga hadir di dalam ruang sidang, seperti misalnya ada Adiana Pitupulu, ada Deddy Sitorus, kemudian ada Jarod Saiful Hidayat, ini juga ikut hadir untuk memberikan dukungan. Tadi kita sudah bicara soal proses hukumnya, yang tentu kita perlu ketahui adalah soal politiknya, karena lagi-lagi sebelum tadi meninggalkan Tipikor begitu, satu hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto adalah lawan karena ini merupakan politisasi hukum begitu. Kita akan berbincang dengan juru bicara PDI Perjuangan, Gus Romli. Selamat siang. Selamat siang. Gus, tadi dari keluar ruang sidang sampai dengan naik ke atas mobil begitu ya, diteriakan kata lawan. Sebetulnya bagaimana partai melihat ini, dan apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan proses persidangan hari ini? Ya, pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa partai memberikan dukungan yang penuh kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang pada kali ini adalah proses persidangan. Itu. Dan karena itu ditunjukkan dengan kehadiran beberapa ketua DPP yang tadi sudah hadir di sini. Kemudian juga secara khusus kemarin juga ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum dengan anggota DPR RI dari Komisi 3. Tentu saja tidak hanya mencermati kasus hukum yang menimpa pada Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus hukum secara umum ya. Sekarang kan lagi persoalan-persoalan korupsi lagi dibongkar-bongkar. Nah, kalau dibandingkan dengan korupsi yang ada, kasus yang Mas Hasto Kristianto sebenarnya tidak layak untuk ditersangkakan kemudian didakwa.
Dan kalau kita mencermati tadi, memang dakwaan jaksa itu adalah daur ulang dari dakwaan sebelumnya. Bahkan kalau bahasa saya itu hanya copy paste dari dakwaan sebelumnya yang sudah ada pengadilan, sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ingkrah, kemudian dimasukkan lagi. Misalnya cerita apa? Contohnya tuduhan jaksa bahwa katanya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP melalui Nur Hasan. Kesaksian Nur Hasan di tahun 2020 sudah menyatakan bahwa bukan Hasto Kristianto yang menyuruh merendam HP, yang menelpon bukan, tapi ada 2 orang yang datang kepadanya dan memaksa dia nelpon Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Itu tahun 2020 sudah ada persidangannya, putusannya sudah ada. Artinya apa? Ini terus didaur ulang, kemudian menuduh misalnya Mas Hasto Kristianto menyuruh Kusnadi merendam HP. Itu kesaksian Kusnadi sudah menyatakan nggak ada perintah merendam HP. HP nggak ada. Yang dimaksud adalah dia menenggelamkan pakaian setelah dia upacara, membuang sial. Tapi ini diulang-ulang terus oleh jaksa, padahal saksi itu sudah membantah, putusan pengadilan sudah ada, tapi kenapa didaur ulang? Nah, ini yang disebut ini kriminalisasi. Apa kriminalisasi itu? Ini kasusnya tidak ada, kemudian didaur ulang, sehingga inilah yang menjadi persoalan yang disebut dengan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Gitu. Itu tentu saja harus kita sama-sama buktikan ya di proses persidangan ini. Apakah kemudian memang betul kriminalisasi atau jaksa penuntut umum. Tapi ini ada juga perdebatan yang terjadi di publik begitu ya, dengan all out-nya PDI Perjuangan ini ada kesan bahwa melindungi koruptor begitu ya. Nah itu seperti apa? Apakah kemudian PDI memang betul seperti itu atau memang ini full kriminalisasi? Ini full kriminalisasi. Jadi kami menganggap bahwa Sekjen PDI Perjuangan bukan tersangka kemudian terdakwa kasus korupsi. Tapi apakah partai akan melindungi perilaku koruptif? Sikap partainya Mas? Kita itu PDI Perjuangan sangat setuju dengan pemberantasan korupsi. Tapi untuk kasus Sekjen ini bukan kasus korupsi, ini kasus politik. Makanya saya sebut bahwa Hasto Kristianto bukan tersangka kasus korupsi, bukan terdakwa kasus, tapi adalah korban politik, tahanan politik. Ini politik, kasus kriminalisasi, memakai KPK untuk menjerat Sekjen PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Gus, kita sama-sama nantikan proses persidangan masih panjang. Tentu saja kalau ada klaim kriminalisasi harus bisa membuktikan di ruang sidang, begitupun juga dengan jaksa penuntut umum nantinya. Terima kasih Gus untuk pesannya yang disampaikan lewat Kompas TV. Jadi Bremana, ada 2 kubu yang bertarung begitu ya dalam proses persidangan kali ini. Tadi dakwaan sudah dibacakan, besok giliran kubu Hasto Kristianto yang kemudian menyampaikan keberatan-keberatannya. Tadi tentu saja beberapa hal yang disampaikan oleh partai ini akan menjadi bagian dari eksepsi. Juga tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa dalam eksepsi poin-poin yang ada di proses pra-peradilan ini juga akan kemudian masuk ke dalam sana dan tentu saja akan dipelajari terlebih dahulu. Tapi sekali lagi Bremana, dalam proses hukum klaim apapun ini bisa disampaikan, tapi harus ada bukti yang kemudian dihadirkan di ruang sidang, ada saksi yang menguatkan ataupun juga ahli yang memberikan pandangan kepada majelis hakim. Bagaimana keputusannya, apa yang sebetulnya terjadi, keadilan mana yang akan dihadirkan, ini dikembalikan kepada majelis hakim untuk memutuskan secara independen begitu ya, dan juga tanpa tekanan apapun untuk memberi tahu kepada publik apa yang sebetulnya terjadi. Benarkah Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice dan juga suap, atau ini hanya sebatas kriminalisasi? Kembali ke Anda Bremana. Baik, terima kasih nih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Adi Meidarwan telah melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.